Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore Bapak Ibu dosen beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umaira Diah Ningtyas. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah saya teliti mengenai hubungan tingkat literasi informasi dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi di media sosial Twitter. Adapun latar belakang penelitian ini dilihat dari perkembangan media sosial yang telah membuat media menjadi platform utama pada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan sebuah informasi. Berkembangnya teknologi, terutama pada bidang informasi dan komunikasi, menjadi salah satu faktor utama dalam mudahnya mendapatkan informasi dengan cepat. Ditambah lagi, media sosial selalu memberikan kemudahan akses secara gratis dalam penggunaan kesehariannya. Kemudahan pada mengakses informasi di media sosial mungkin menjadi sebuah kelebihan bagi kita yang menggunakannya. Namun, di balik semua kelebihan tersebut terdapat sisi negatif yang memudahkan kita sebagai pengguna dapat terpapar misinformasi secara disengaja maupun tidak. Pada tahun 2019 pun terdapat penelitian yang mengatakan bahwa media sosial Twitter memiliki sekitar 134 juta pengguna aktif setiap harinya, hingga mencapai 500.000 tweet. Hal ini tentu saja memungkinkan adanya misinformasi yang masuk pada penggunaan media sosial Twitter. Maka, perlu adanya keahlian literasi informasi yang baik dari pengguna media sosial untuk mengetahui kebenaran informasi yang didapatkan. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk meneliti apakah terdapat hubungan antara tingkat literasi informasi dengan kemampuan mengidentifikasi misinformasi di media sosial Twitter pada kalangan mahasiswa. Selanjutnya adalah literatur review. Literasi informasi menurut Association for College and Research Libraries atau biasa disingkat dengan ACRL. Literasi informasi didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memahami, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan sebuah informasi. Selain itu, ada juga misinformasi atau hoax yang diartikan sebagai suatu kesalahan dalam informasi, tetapi pihak yang menyampaikan tidak mengetahui bahwa informasi yang disampaikan merupakan informasi yang salah. Pihak pemberi informasi tidak memiliki wawasan atau keyakinan yang akurat terhadap informasi yang disebarkan, namun pihak pemberi informasi melakukan penyebaran informasi dengan rasa percaya diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat literasi informasi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad terhadap kemampuan mengidentifikasi misinformasi di media sosial Twitter. Variabel X-nya adalah tingkat literasi informasi, dan variabel Y-nya adalah kemampuan identifikasi misinformasi. Maka, hipotesis yang saya gunakan adalah terdapat hubungan antara tingkat literasi informasi dengan kemampuan identifikasi misinformasi mahasiswa di media sosial Twitter. Selanjutnya adalah populasi. Pada penelitian ini, saya mengambil populasi dari mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2021 Fakultas Ilmu Komunikasi di Unpad. Hal tersebut dikarenakan rata-rata mahasiswa dan mahasiswi Vkom Unpad memiliki rata-rata usia yang sedang aktif-aktifnya dalam menggunakan platform media sosial, khususnya Twitter. Dengan itu, mereka memiliki kesempatan dalam terpapar misinformasi di media sosial Twitter. Dari hasil data yang diperoleh pada Gpower, saya mendapatkan sampel size sebanyak 111 orang. Selanjutnya, ada teknik sampling yang saya gunakan. Teknik sampling yang saya gunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan metode kuota sampling. Pada metode kuota sampling, sampel yang saya ambil sesuai dengan penempatan jumlah tertentu sebagai target dari populasi sampel. Selain itu, ada juga teknik pengumpulan data.
Pada teknik pengumpulan data, saya menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis. Serta, skala yang saya gunakan yaitu skala Goodspan dikarenakan kuesioner saya berbentuk pilihan ganda. Berikut adalah hasil perolehan data yang saya peroleh dari populasi mahasiswa Fikel 4 Angkatan 2021. Data ini di atas menunjukkan jumlah sampel sebanyak 111 orang yang terdiri dari 36 responden laki-laki serta 75 responden perempuan. Pada rentan usia responden dimulai dari umur 18 tahun hingga 22 tahun. Rata-rata usia responden lebih banyak pada kategori umur 19 tahun dengan persentase 70,3%, dan kategori usia responden terkecil terdapat pada usia 22 tahun dengan persentase 0,9%. Saya membagi 3 tingkat hasil dari jawaban responden terhadap item pertanyaan yang saya tanyakan. Kategori tingkat rendah merupakan responden yang hanya dapat menjawab 0 sampai 1 pertanyaan saja. Selanjutnya ada kategori tingkat sedang yang merupakan responden yang dapat menjawab 2 sampai 3 pertanyaan. Dan kategori terakhir adalah kategori tingkat tinggi yang dimana responden dapat menjawab 4 sampai 5 pertanyaan secara benar. Mungkin bisa Bapak dan Ibu serta teman-teman lihat di sini, pada karakteristik tingkat literasi informasi, responden masih banyak dalam kategori tingkat rendah, di mana presentase sebesar 51,3%, dan presentase kategori paling sedikit terdapat pada tingkat tinggi sebesar 4,5%. Sedangkan pada kategori kemampuan mengidentifikasi misinformasi, presentase kategori yang paling banyak terdapat pada kategori sedang sebesar 71,1%. Hal ini membuktikan bahwa pada kemampuan mengidentifikasi misinformasi, responden lebih banyak menjawab 2-3 pertanyaan secara benar. Selanjutnya, analisis data yang saya lakukan menggunakan software WinStep untuk menguji reliabilitas data person dan item. Dikarenakan skala saya skala Goodspan, maka model yang saya gunakan adalah Rush model. Selain itu, pada software WinStep, saya juga menguji apakah item yang ada bersifat fit atau misfit. Pada tabel di samping, dapat dilihat bahwa hasil analisis reliabilitas person sebesar 0,22 dan hasil reliabilitas item sebesar 0,97. Maka dari itu, item yang diuji menunjukkan kualitas yang sangat baik. Selanjutnya adalah uji validitas. Tabel di samping melihatkan nilai-nilai measure, infit MSSQ, outfit MSSQ, ZSTD, dan PITSI message score. Jika nilai ZSTD terdapat di antara min 2 hingga 2, maka nilai tersebut masih dalam daerah penerimaan. Pada hasil analisis data yang saya dapat, terdapat satu item, yaitu question number 6, yang nilainya di luar daerah penerimaan dengan nilai sebesar 2,52. Artinya, nilai tersebut berjumlah di atas 2. Selanjutnya, ada juga nilai MSSQ yang memiliki nilai daerah penerimaan di antara 0,5 hingga 1,5. Pada hasil analisis data yang saya peroleh, semua nilai MSSQ berada di daerah penerimaan. Maka, hasil menunjukkan instrumen memiliki validitas yang baik. Yang terakhir, uji hipotesis yang saya lakukan dengan menggunakan SPSS uji korelasi. Dan hasil yang saya peroleh adalah nilai Pearson correlation sebesar 0,70 serta signifikansi sebesar 0,466. Hasil ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara tingkat literasi informasi dengan kemampuan identifikasi misinformasi. Hal ini dikarenakan nilai di atas 0,05. Sekian dari hasil analisis data penelitian saya. Dari hasil analisis data dapat diambil bahwa tidak ada hubungan antara tingkat literasi informasi dengan kemampuan identifikasi misinformasi. Sekian dari hasil analisis data penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dosen yang sudah membimbing saya dan memberikan saya arahan. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu mengisi kuesioner. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.